Iya, kameranya di belakang. Kameranya di belakang. Ya Allah. Baik-baik Pak ya, jalannya Pak ya. Warga perumahan Bintan Permata Indah, Ganet, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, digemparkan dengan penemuan jasad seorang wanita di dalam rumah pada Rabu 25 Februari malam. Korban bernama Harsalina, 56 tahun, ditemukan sudah tidak bernyawa, terbungkus kain dan karung di sebuah gudang rumahnya, sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Ratusan warga berkerumun di lokasi untuk menyaksikan proses evakuasi yang dilakukan aparat Polresta Tanjung Pinang. Kasat Reskrim Polresta Tanjung Pinang, AKP Wamilik Mabel, menyebut dugaan kuat mengarah pada suami korban, Nasrul, yang menghilang setelah kejadian. Polisi menegaskan bahwa Nasrul merupakan residivis kasus pembunuhan pada tahun 2017 lalu. Aparat kini melakukan pengejaran dan menargetkan penangkapan dalam waktu 1x24 jam. Polisi menerima laporan masyarakat melalui call center 110 sebelum turun ke TKP. Barang bukti berupa kayu, kain, dan pakaian telah diamankan. Korban kemudian dibawa ke RSUD RAT Tanjung Pinang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Informasi sementara menyebut korban sempat bertengkar dengan suaminya sebelum ditemukan tewas. Saat polisi tiba, Nasrul sudah tidak ada di tempat, dan hingga kini aparat masih mendalami kasus ini dan akan memberikan keterangan resmi setelah proses penyelidikan selesai. Informasi sementara menyebut korban sempat bertengkar dengan suaminya sebelum ditemukan tewas. Dan pada saat polisi tiba, Nasrul sudah tidak ada di tempat, dan hingga kini aparat masih mendalami kasus ini dan akan memberikan keterangan resmi setelah proses penyelidikan. Tapi sebentar dulu ya, boleh aku ngomong. Boleh lah. Masih ada di laptop aku ya. Sama aja tinggal ubah aja kan lokasi. Untuk bisa 2017 kok. Sebelum kita motifnya Pak, kan niat mesrianya apa kita kan ngobrol aja. Tolong, Dek. Tadi Jadi awalnya ada warga tetangga telepon melalui 110 ke Polres, sehingga piket Pamapta bersama Reskrim Polres sama Polsek mendatangi TKP. Ternyata benar adanya kejadian pembunuhan kurang lebih 7:30 tadi. Dan untuk pelaku masih dalam pengejaran, kami maksimalkan 1x24 jam kita tangkap. Saat ditemukan korban di mana Bang posisinya? Posisi korban sudah di gudang, Di dalam gudang. dalam gudang. Kondisinya seperti apa Pak? Kondisinya sudah meninggal dunia. Ada luka bagian apa Pak? Untuk posisi korban itu sudah dibungkus, jadi kita pun belum buka. Bungkus sama apa Bang? Bungkus pakai kain dan sudah dibawa ke rumah sakit. Saya pun belum tahu posisi korbannya bagaimana, potong bagian mana, ditikam bagian mana, kita belum. Ada barang bukti yang diamankan Pak? Barang bukti yang diamankan ada kayu, ada pisau, ada kain dan pakaian. Sudah kami amankan, bawa ke Polres untuk melakukan penyelidikan. Bang, dugaan sementara pelakunya suaminya. Sementara diduga pelakunya adalah suaminya. Kalau tetangga ini bisa tahu korban sudah di dalam mobil, kenapa Pak masuk ke dalam untuk ngecek seperti apa? Korban sudah meninggal dunia. Tetangganya yang tahu belum? Karena ada yang melihat bahwasanya bapak itu pelaku buru-buru keluar. Dan juga salah satu saksi mau dihantam juga sama pelaku. Bang, pelaku residivis kasus pembunuhan itu. Ya, pelaku sudah residivis
kasus pembunuhan juga di tahun 2017. Oke. Ya kameranya di belakang. Kamera di belakang. Ya Allah. Kasus pembunuhan yang menggemparkan warga Ganet, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau akhirnya menemukan titik terang. Polisi berhasil menangkap pria bernama Nasrul, suami dari korban Harsalina 56 tahun, yang ditemukan tewas di dalam rumah dengan jasad terbungkus karung pada Rabu 25 Februari malam. Belakangan terungkap jika pelaku merupakan residivis dan pernah membunuh selingkuhan pada tahun 2017. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Batam yakni rekan Roni Lodolaleng. Baik rekan Roni, bisa dijelaskan bagaimana detik-detik penangkapan pelaku oleh tim kepolisian? Apakah pelaku ini sempat melakukan perlawanan? Baik, selamat siang Tribunas dan juga Arin. Dapat kami informasikan bahwa pihak kepolisian dari Satreskrim Polresta Tanjung Pinang berhasil menangkap Nasrun ya. Nasrun ditangkap di daerah Jalan Lama, Kabupaten Bintan. Saat itu ia hendak melarikan diri usai membunuh sang istri bernama Harsalena. Nah, kala itu pelaku ditangkap oleh pihak kepolisian, begitu. Saat itu dia menggunakan sepeda motor dan tidak ada perlawanan saat pihak kepolisian hendak meringkus pelaku. Demikian, Arin. Bisa disampaikan rekan Roni, apa motif pelaku tega menghabisi nyawa istrinya dan menyimpan jasad di dalam karung? Nah, Tribunas, untuk motifnya sendiri saat ini pihak kepolisian masih melakukan pendalaman karena pelaku baru saja ditangkap tadi malam sehingga polisi belum bisa mengungkapkan motif sebenarnya. Namun dugaan sementara dari pihak kepolisian adalah faktor sakit hati begitu. Karena sebelumnya pelaku dan juga korban sering cekcok ya ataupun salah paham ya di dalam kehidupan mereka sehari-hari begitu. Dari informasi yang diterima, pelaku ini ternyata merupakan residivis dan pernah membunuh selingkuhan. Ini apakah benar rekan Roni? Iya, benar. Dari hasil konfirmasi kami dan juga hasil statement dari pihak kepolisian mengatakan bahwa pelaku memang residivis ya. Dia pernah melakukan hal serupa yang mana ia kala itu membunuh selingkuhannya pada tahun 2017 yang lalu. Dan saat itu selingkuhannya dalam kondisi mengandung begitu Tribunas. Dan motif pembunuhan kala itu karena pelaku merasa malu begitu karena selingkuhannya itu hamil terlebih dahulu. Dia tidak mau sang istri sah yang saat ini bernama Harsalena mengetahui perbuatannya itu sehingga dia berani melakukan pembunuhan dan membuangnya di salah satu sungai di Kota Tanjung Pinang. Begitu, Arin. Oke, baik. Apakah ada saksi pada saat peristiwa mengenaskan ini terjadi, rekan Roni? Ya, untuk saksi di lokasi yang kami temui mengatakan bahwa selama ini memang kehidupan rumah tangga keduanya antara pelaku dan juga korban memang tidak dalam kondisi baik-baik saja begitu. Yang mana mereka sering cekcok dan juga sering membuang ataupun melempar kata begitu yang kurang baik didengar oleh tetangga. Dan informasi yang kami terima bahwa tetangga sangat menyayangkan adanya aksi ataupun perbuatan pelaku ini karena korban memang selama ini dikenal sangat baik dan juga ramah terhadap masyarakat sekitar. Korban memang sebelumnya sempat menjadi dosen di salah satu universitas dan sempat juga membuka bimbingan belajar di rumahnya. Namun karena usia yang sudah mencapai ataupun sudah menginjak 56 tahun sehingga dia memutuskan untuk tidak beraktivitas lagi dan saat ini dia ataupun korban hanya sebagai ibu rumah tangga di rumah saja. Begitu, Arin.
Oke, baik. Terakhir rekan Roni, apakah sanksi yang dikenakan polisi terhadap pelaku ini? Nah, Tribunas, saat ini pihak kepolisian masih mendalami kasus ini ya, dan mereka belum bisa menjelaskan apa sanksi yang akan diberikan oleh polisi terhadap pelaku ya. Namun kami tetap melakukan konfirmasi dan juga update terkait dengan berita ini selanjutnya. Demikian. Oke, baik. Terima kasih rekan Roni atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Tapi sebentar dulu ya, boleh aku belum ngomong aja. Boleh lah. Siap. Masih ada di laptop aku. Sama nanti tinggal ubah aja kan lokasi. Itu bisa 2017 kok. Kalau kita motifnya Pak, kan niat materialnya apa kita kan ngobrol aja. Tolong, Pak. Dek. Jadi awalnya ada warga tetangga telepon melalui 110 ke Polres, sehingga piket Pamapta bersama Reskrim Polres sama Polsek mendatangi TKP. Ternyata benar adanya kejadian pembunuhan kurang lebih setengah 8 tadi. Untuk pelaku masih dalam pengejaran, kami maksimalkan 1x24 jam kita tangkap. Kan saya tidak tahu. Ya kalau di lingkungan ya nggak dan istrinya pun juga aktif juga di Ya, kameranya di belakang. kamera di belakang. Ya Allah. Baik-baik Pak ya, jalannya Pak ya. Jalan ya.